Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tanda baca. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Anissa Febriani dengan NIM 2103102. Yang kedua saya sendiri Astri Humaira 2103156. Yang ketiga Dini Destia Nova Putri 2103110 dan Merlina Tesya 210311141. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada 15 materi. Yang pertama yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Nah, materi koma, tanda titik dua, serta tanda hubung akan dibacakan oleh Dini Destria Nova Putri. Kepada Dini dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Destianova Putri dengan NIM 2103110. Langsung saja untuk materi pertama yaitu mengenai tanda titik. Nah, di sini tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana titik. Dia akan datang pada pertemuan itu titik. Kemudian yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Kemudian yang ketiga, di mana di sini ada catatan. Yang pertama yaitu tanda titik dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Kemudian yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada 2B. Kemudian yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Kemudian selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu tersebut. Kemudian selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat penerbit. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Di sini ada catatan, di mana catatannya adalah tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Kemudian catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau ilustrasi atau tabel. Kemudian catatan yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang A, alamat penerima dan pengirim surat, serta B, tanggal surat. Kemudian langsung atau lanjut ke tanda koma, di mana tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, koma, melainkan, koma, dan sedangkan, koma dalam kalimat majemuk atau setara. Kemudian yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Catatannya di sini adalah tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Kemudian yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Kemudian lanjut, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, adu, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya jalannya licin. Kemudian selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kemudian, tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, kemudian tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Kemudian, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kemudian, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Kemudian, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga.
Kemudian tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. Kemudian selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengepit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Kemudian, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat yang menghindari salah satu baca atau salah pengertian. Kemudian lanjut, tanda titik koma, di mana tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari ini sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kemudian yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Kemudian, Kemudian tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Kemudian yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang menggunakan tanda koma. Kemudian lanjut tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian yang kedua, tanda titik dua ini tidak dipakai untuk pemerincian atau penjelasan, itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Kemudian yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Kemudian tanda titik dua ini dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kemudian yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul, anak judul yang suatu keterangan, kemudian serta D, nama kota, dan penerbit dalam suatu daftar pustaka. Kemudian tanda hubung, di mana tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Kemudian lanjut, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Kemudian tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung ini dipakai untuk merangkai yang pertama itu se dengan kata berikutnya dimulai dengan huruf kapital, misalnya se-Indonesia, se-Jawa Barat. Kemudian kata dengan angka peringkat kedua. Kemudian angka dengan an, yaitu seperti tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H, sinar X, ber-KPT di SK-kan. Dengan kata gantian Tuhan, ciptaannya atas rahmatmu. Kemudian huruf dan angka D3, S1, S2, dan kata gantiku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital KTP, mu, SIM-nya, STNK-ku. Kemudian di sini ada catatan di mana tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasaan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Destria Nova Putri atas pembacaan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Febriani. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013, dan Jakarta sampai Bandung. Selanjutnya, materi tanda elipsis.
Pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Dengan catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Kemudian, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dengan jumlah titik 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti bagaimana Bu? Jadi simpulannya, oh sudah saatnya istirahat. Catatan, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi, dan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dengan jumlah titik 4 buah. Selanjutnya tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Dan di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud. Nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Anissa Febriani yang telah mempresentasikan materi kita pada hari ini. Nah, materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku ini dipakai untuk mengupdate huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya itu seperti ulang tahun, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara sakit. Tanda kurung siku itu diletakkan di dalam Proklamasi Kemerdekaan. Nah, yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Seperti persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. Nah, tanda kurung sikunya itu diletakkan di lihat halaman 35-38. Yang ke selanjutnya yaitu tanda petik. Nah, tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Seperti merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, tanda petiknya itu diletakkan di kata merdeka atau mati. Yang kedua yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Seperti, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, tanda petiknya itu diletakkan di antara Maju Tak Gentar. Yang ketiga, yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti. Misalnya seperti etikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, tanda petiknya itu diletakkan di kata tetikus. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Seperti tanya dia, ku dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, tanda petik tunggalnya itu diletakkan di kring-kring. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Seperti tergugat dalam tanda petik tunggal itu yang digugat retina dinding mata sebelah dalam yang letak petik tunggalnya di dinding mata sebelah dalam. Nah,
titik tunggalnya itu sekian materi yang akan dibacakan oleh Merly Natasha. Kepada Merly dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aci sebagai moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu tanda garis miring. Yang pertama, tanda garis miring itu dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor .27 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswa dan mahasiswi dikirimkan lewat darat atau laut. Selanjutnya, seperti harganya Rp 1.500 per lembar, yaitu artinya harganya 1.500 setiap lembarnya. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penglihatan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Pada katakan sama dengan akan. Selanjutnya mereka sudah datang kan? Kan sama dengan bukan. Selanjutnya malam telah tiba. Telah itu sama dengan telah. Kemudian 5, 2, kemudian 13. Nah, 13-nya itu sama dengan 2013. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Merly Natasha yang telah menyampaikan materi terakhir kita. Nah, dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan Merly tadi, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Nah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.